Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam sesuhan, kita mendengar di sana dalam bacaan Injil setelah Tuhan Yesus mengenyangkan banyak orang, dia menyuruh orang itu pulang ke rumahnya masing-masing, dan supaya tidak mengikuti rombongan itu, maka para rasul disuruh untuk pergi dengan perahu. Karena kalau pergi dengan perahu kan tidak ada orang yang ngintil di belakang, karena akan sulit. Karena orang akan harus, kalau ngintil di belakang orang harus berenang kan, tapi sampai kemana tujuannya kan nggak tahu, sehingga para murid itu bisa terselamatkan dari rombongan umat yang setelah dikenyangkan oleh Tuhan dengan makan banyak itu, dengan pergandaan roti. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih, para murid manut dengan kata-kata Tuhan. Walaupun sebetulnya para murid itu sudah mungkin bisa membaca alam, karena para murid beberapa adalah nelayan. Dia bisa membaca alam, kiranya akan ada badai turun di laut itu atau danau itu. Tetapi mereka cuek, karena ini firman dari Tuhannya, dari gurunya, maka dia manut. Tuhan dalam kesendirian, dia menggunakan waktu yang khusus, yakni berdoa kepada Bapaknya. Dan dalam berdoa itu tentu dia mau mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan, dan sekaligus dia merencanakan apa yang akan dia lakukan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, ini awal bacaan Injilnya. Lalu kita bisa melihat di sana ada poin yang kedua, dan nanti kita akan renungkan lebih lanjut lagi. Dari poin yang pertama, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang kepingin dekat dengan Tuhan?
Oh, tidak ada. Baik, semua kepingin menjauh dari Tuhan. Betul ya? Iya, berarti benar. Hanya satu orang yang mengatakan kata tidak. Yang lain ingin menjauh dari Tuhan. Betul ya? Nah, betul. Berarti benar, ingin menjauh dari Tuhan. Ya kalau seperti ini ya piye meneh itu. Tidak akan benar-benar, maka salah tiga itu akan selalu salah terus. Salah tiga. Soalnya padahal cuma satu. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, ini hanya guyonan ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ada sesuatu hal. Kita sebetulnya ingin dekat dengan Tuhan. Dan kita ingin mendengarkan Tuhan. Dan dalam doa-doa kita ingin juga doa kita didengarkan oleh Tuhan. Tidak hanya didengarkan oleh Tuhan, tetapi dalam doa-doa kita pun kita ingin juga mendengarkan Tuhan. Dan kita ingin melaksanakan apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada panjenengan. Siapa, sekarang angkat tangan aja, nggak perlu dengan mulut ya. Karena kelihatannya kalau pagi itu untuk membuka mulut itu agak sulit ya. Kalau membuka mulut itu seolah-olah identik dengan angop ya. Dengan menguap. Seolah-olah ya. Nah sekarang jawabannya dengan tangan aja. Siapa yang merasakan doa itu sebagai kewajiban? Baik. Siapa yang merasakan doa itu sebagai kebutuhan? Baik. Ternyata dari dua ini itu sudah ada kelihatan sekali. Yang kewajiban berarti wajib jam sekian harus doa. Oh jam sekian harus doa. Doanya ini. Lalu kalau kebutuhan berarti tampak bahwa kalau butuh baru berdoa. Betulkah? Kalau doa sebagai kebutuhan berarti kalau butuh baru berdoa. Kalau enggak butuh berarti enggak berdoa. Betul begitu kan? Kalau doa sebagai kebutuhan. Benar kan? Sehingga kita seringkali melalaikan doa. Kenapa? Karena nggak butuh gitu loh. Betul begitu ya. Nah, lalu kalau demikian doa itu sebagai apa gitu ya? Nah, kita akan mempertanyakan. Kita nanti akan bisa melihat di sana. Petrus sendiri nanti akan menjawabnya. Dia sebagai murid Tuhan, dia mempunyai hak untuk bisa bertanya, untuk bisa ngomong, untuk bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat nantinya, ya ini dialog dengan Tuhan, karena kita harus merumuskan DOA, dialog omong-omong dengan Allah gitu ya. Jadi kita bisa melihat, merumuskan doa itu apa? Doa adalah singkatan dari DOA, dialog omong-omong dengan Allah. Berarti kalau dialog ada dua arah. Ada kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Dan kalau berbicara dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan hak kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang mau kita ungkapkan. Dan Petrus pada waktu melihat Tuhan berjalan di atas air, dia kaget. Seperti juga dialami oleh orang zaman sekarang. Kalau melihat hal-hal peristiwa yang berasal dari Tuhan, orang mulai ragu-ragu. Betulkah ini Tuhan? Betulkah peristiwa ini adalah anugerah dari yang ilahi? Ataukah ini dari setan? Kan kita seringkali juga kalau berdoa kan mengatakan Tuhan, 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 Tuhan. Kata dasarnya Tuhan atau hantu. Kalau orang menyebut Tuhan, 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 kata dasarnya Tuhan atau hantu. Karena seringkali orang juga mentuhankan hantu juga kan. Hantu, 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 hantu. Ini kata dasarnya hantu atau Tuhan. Orang seringkali mengalami kebingungan. Para murid pada waktu itu juga mengalami hal yang sama. Pada waktu ketemu dengan Tuhan berjalan di atas air. Kenapa? Karena di atas air berjalan di atas air berarti di luar nalar manusia.
Petrus pun kepingin hal yang seperti itu. Pada waktu Tuhan menyambut permintaan Petrus dengan mengatakan berjalanlah atau turunlah, Petrus turun. Tetapi Petrus ragu-ragu. Kenapa? Karena tidak nalar itu tidak ada dalam pikirannya, dan orang seringkali ragu-ragu untuk menjawab. Kalau orang itu melawan kebiasaan, seringkali akan takut akhirnya. Karena melawan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, akan takut dalam hidupnya dan ragu-ragu, sehingga dirinya tenggelam justru di dalamnya. Contoh konkret misalnya dalam satu lembaga, orangnya itu semua korupsi semua, memainkan uang gitu, semua memainkan uang. Dirinya adalah orang yang benar karena dia merasa dirinya orang Katolik. Saya orang yang benar, saya harus menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan juga. Tetapi karena lingkungannya itu adalah lingkungan yang korupsinya itu subur, akhirnya dia juga ragu-ragu di dalam kebenaran, kebaikan, dan keadilannya. Akhirnya dia pasti akan tenggelam juga, biasanya menjadi koruptor, bahkan lebih besar dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Orang yang melawan kebiasaan seringkali mengalami keraguan-raguan. Tetapi kalau orang dalam saat itu merasa tenggelam dalam situasi yang buruk dan mau untuk mengalami kematian, dia masih bisa berteriak dengan Tuhan, dan Tuhan dengan sigap akan membantunya. Nah, ibu bapak, saudari saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi orang zaman sekarang, kalau orang itu mengalami jatuh dalam dosa, menjadi koruptor itu, orang mengalami dan mendapatkan kemudahan, orang justru menikmati kemudahan itu, sehingga dia lupa untuk berteriak kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menolong mereka. Nah, seperti itu yang terjadi di tengah masyarakat. Maka sekarang Tuhan berjalan di atas air ini mengingatkan kepada kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita sudah mau untuk mendengarkan Tuhan, kita sudah bisa berbicara kepada Tuhan, dan ini adalah hak kita, bukan karena kebutuhan kita, tapi karena hak kita sebagai anak Allah untuk berdoa kepadanya. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan sesuatu kepada kita untuk bertindak, dan kadangkala tindakan itu adalah melawan arus yang ada di dalam masyarakat, kita tetap harus berani dan kita tetap harus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita akan mengalami kebaikan dan kita akan menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah juga. Dengan seperti itu, pesan dari bacaan Injil hari ini adalah ajakan kepada kita, beranilah walaupun ada badai, walaupun ada tantangan, walaupun ada bahaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena amin, maka harus selesai.